Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Kembali bertemu saya dengan Dr. Hasyim Jubair, pengajar pada studi Dr. Politik Islam, Ilmu Politik, Program Bahasa Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Keseharian saya juga sebagai peneliti senior pada Pusat Studi Ahmad Syafi'i Ma'arif School, Program Bahasa Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sahabat sekalian, dalam beberapa tahun terakhir kita diperhadapkan pada satu fenomena di mana kebangkitan beragama semakin terbuka. Hal itu berdampak pada terjadinya apa yang disebut dengan kontestasi. Di satu sisi, moderasi beragama di Indonesia berjalan dengan kencang, akan tetapi di sisi lain, radikalisme dan ekstremisme juga bergerak dengan cepat. Kedua kubu ini saling berlomba untuk meraih perhatian publik yang notabene memperebutkan publik yang sama, yakni bangsa Indonesia. Radikalisme itu sendiri merupakan bentuk atau pemahaman yang mengarah pada fanatisme beragama yang sangat tinggi. Kemudian ekstremisme juga hampir sama, yakni sikap beragama yang berlebihan. Kedua hal ini di satu sisi memang menunjukkan bahwa pergerakan kebangkitan beragama itu semakin kencang, akan tetapi mengarah kepada hal-hal yang negatif. Moderasi beragama yang diprakarsai oleh negara dalam hal ini melalui Kementerian Beragama, melalui 4 indikatornya, menjadi penanda bahwa ada sesuatu yang harus direspon dalam kehidupan beragama di negeri ini. Moderasi beragama secara sederhana adalah sebuah sikap atau sebuah tindakan yang memposisikan pada baris atau garis di pertengahan. Tidak terlalu ekstrim di kiri, juga tidak terlalu ekstrim di kanan. Ada 4 indikator penting, ada 4 hal penting dalam moderasi beragama yang digagas oleh negara sejauh ini. Yang pertama adalah bagaimana komitmen kebangsaan kita ini sebagai bangsa betul-betul mewujudkan apa yang disebut dengan penghargaan terhadap sesama. Yang kedua, anti kekerasan. Dan yang ketiga, tentu saja terkait dengan bagaimana kita mengakomodir kearifan-kearifan atau kecerdasan-kecerdasan di tingkat lokal. Dan tentu saja yang paling penting adalah toleransi. Nah, keempat hal ini kemudian itu selalu bersinggungan dengan sikap atau paham, fanatisme, dan ekstremisme beragama. Nah, titik tekannya kemudian adalah kita sebagai masyarakat beragama selalu berhadapan pada dua sisi yang saling bertolak belakang. Kita ingin mewujudkan atau mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang kita pahami di satu sisi, akan tetapi di sisi lain ada juga kelompok yang selalu menegasikan, bahkan tidak mengakui keberadaan kita. Oleh karena itu, peran agamawan atau tokoh agama di Indonesia sangat sentral, bahkan sangat krusial. Para agamawan tidak saja terhenti pada kapasitasnya sebagai orang atau sebagai aktor yang memiliki otoritas keagamaan atau memiliki legitimasi pengetahuan agama yang cukup, akan tetapi mereka juga di pundaknya dibebankan beberapa tanggung jawab dalam mewujudkan atau memperkuat moderasi beragama itu untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme. Ada beberapa hal penting yang patut atau menjadi pertimbangan para agamawan untuk menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama adalah konten ceramah atau ujaran agama yang disampaikan itu harus berimbang. Agamawan dalam hal ini, ustaz, kiai, pendeta, pastor, dan sebagainya menjadi pilar bagaimana ajaran agama itu tersampaikan dengan baik. Akan tetapi tidak saja tersampaikan, juga harus berimbang. Berimbang dalam hal ini tidak memihak
pada satu kelompok. Fakta bangsa Indonesia adalah bahasa yang majemuk, itu menjadi pertimbangan penting bagaimana ajaran agama itu bisa. Perhatian kedua adalah bagaimana dalam setiap aktivitas agama itu betul-betul menunjukkan bahwa agamawan, khususnya aktor yang memiliki legitimasi pengetahuan agama yang tinggi tadi berada di posisi yang netral. Mereka adalah pihak atau aktor yang betul-betul menjadi pilar bagaimana agama itu didakwah atau disampaikan dengan baik. Agama apa? Mau bisa Kristen, Katolik, itu mudah, dan seterusnya. Tidak ada yang bersama adanya aksi-aksi kekerasan dalam mewujudkan misi agama. Spirit agama apapun selalu mengarah kepada bagaimana ajaran kedamaian itu disampaikan. Kembali kepada kebangkitan agama dalam beberapa dekade terakhir, itu memang membawa implikasi yang cukup signifikan dalam kehidupan beragama khususnya di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa berbagai aktivitas keagamaan mau tidak mau kita harus akui bahwa sedikit banyak juga menafikan keberadaan kelompok-kelompok agama yang lain. Disinilah sering orang berdiskusi atau bahkan berdebat tentang posisi agama mayoritas, agama minoritas, dan seterusnya. Pelayan-pelayan kebenaran dalam setiap agama memang tidak bisa disalahkan juga. Akan tetapi, agamawan memiliki peran yang cukup strategis, bahkan sentral, bagaimana menetralisir berbagai potensi kekerasan itu muncul. Kekerasan yang mengatasnamakan agama ditinjau dari aspek manapun itu tidak dibenarkan. Akan tetapi pada prakteknya selalu saja muncul dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang beragama. Indonesia khususnya dalam 5 tahun terakhir telah disebut berbagai peristiwa yang mencederai semangat moderasi beragama. Ternyata upaya yang dilakukan oleh pemerintah bahkan dari berbagai organisasi agama khususnya Muhammadiyah dan ulama itu tidak sepadan dengan cepatnya gerakan di luar kelompok-kelompok yang moderat apa yang dipromosikan oleh Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam moderat yang lain. Pergerakannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan gerakan yang dipelopori oleh kelompok-kelompok radikalis dan ekstremisme tadi. Di Indonesia ke depan, tentu saja kita sekali lagi membutuhkan peran para agamawan yang berimbang. Mari kita semuanya menyampaikan ujaran dan ajaran agama secara fair, tidak saling mengklaim, karena Indonesia ini telah ditakdirkan menjadi negara yang ditutup, baik dari segi agama, etnis, dan seterusnya. Fakta ini menunjukkan bahwa itu adalah yang menjadi percobaan bagaimana agama itu biasa menebarkan kebaikan. Islam, Kristen, dan apapun agama itu selalu berorientasi pada bagaimana menciptakan keharmonisan, bagaimana kedamaian itu dicapai, dan tentu saja bagaimana kebahagiaan dan kesejahteraan itu dipenuhi. Sekian. Dan terima kasih, semoga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.